Dut, sang Raja Granat mencoba untuk melemparkan beberapa granat ke depan dan bakal berduel 1 melawan 2 di mana dapat dari para ombak pun berhasil digunakan dengan tepat. 2 orang masih ada 1 Chrono Gas yang bakal dikeroyok kali ini terjatuh. Misalkan Deadly dengan Padar betul ngeri dan sangat meledak di sana Nucha harus terjatuh. Oke, kita kali masuk ke dalam round terakhir di mana pesawatnya agak sedikit melenceng lebih ke arah kiri dari Firebridge menuju Marble Works dan ini tentunya membingungkan. Yang mana tim punya drop point di area Skylight dan Madhouse serta Crossroad dan Crossroad itu biasa diisi oleh tim The Prime dan kali ini The Prime sendiri itu bakal disulitkan untuk menuju area tersebut. Waduh. Match terakhir kita dikasih surprise banget sama pilotnya ya. Nggak tahu kenapa ini kayak nggak adil aja sih. Ini jujur aja jadi satu lane yang nyusahin buat tim yang pengen rotasi ke area map atas seperti Mood House atau mungkin Skillots atau mungkin mereka ke arah Crossroad gitu. Kecuali kalau pengen ke Crossroad sih mereka masih bisa menggunakan beberapa zipline yang ada di sekitaran situ ya. Cuman kalau misalkan kita lihat dari area drop point mereka masing-masing tadi sih Iko di sentral masih seperti biasa. Dan kalau misalkan kita ngomongin Iko di sampingnya ada Rimo, ini juga harus hati-hati sih. At least kayak yang gue bilang tadi, dari Iko nih jangan sampai mereka pulang duluan lah. At least mereka amanin 6 besar kalau misalkan mereka pengen lolos ke babak berikutnya. Oke, betul. Dan itu juga kalau kita lihat dari tim The Pillars Gladius, mereka emang betul-betul berpencar Bang Arman, membagi vision mereka mencari lootingan sebaik mungkin karena tuh mereka tahu di area pulau ini tuh ada 2 tim lagi selain mereka dan ada itu Rimo serta juga Eko Esportnya. Dan kalau kita lihat ada penumpukan terjadi di daerah Brasilia, Seven House dan juga 13 House di mana Seven House-nya masih diisi oleh Red Bull dan 13 House-nya masih ada Rosugo dengan EVOS dan kalau kita lihat dari jarak sedekat ini sih kayaknya bakal terjadi beberapa pergesekan antara EVOS dengan Rosugo-nya. Yes, bisa jadi EVOS dan juga Rosugo ini bakalan bergesekan. Cuman kalau misalkan mereka pengen perang, saran gue sih jangan terlalu lama karena di area atas ataupun di area rumah 7 itu ternyata juga tadi kita sempat lihat ada tim Red Bull Rebellion. Bisa aja tim Red Bull Rebellion ini kayak menjadi third party atau mungkin mencari point kill sebanyak mungkin karena mereka juga chance untuk lolos ke grand final itu memang sudah agak susah sebenarnya. Iya betul karena dari placement point itu mereka masih kecil banget dan kalau kita lihat di sisi sebelah kanan layar kita itu sudah ada sang predator dari The Prime di mana Heyo berhasil mendapatkannya dengan 5 poin kill. Yes, betul banget. Tapi kalau misalkan ngomongin The Prime, kita simpen dulu karena di sini udah pecah perang Azuri. Oke, di mana EVOS kali mencoba untuk menyambangi pergerakan teman-teman dari Rosugo dan Rosugo berhasil didapatkan rahasia sang bocah ajaib dan kali jujur pun harus di take down. Ada Zex-nya cepat banget untuk looting dan Mansnya ditumbangkan di cukup dan rahasia menyisakan Zex kali ini sendirian. Ada pop-up global dari belakang juga sudah ada Joy yang berhasil mengending dulu. Dan ini adalah satu informasi penting bahwa Red Bullnya pun pasti bakal join commit lagi mencoba untuk nge-party dari belakang Zex bakal sendirian. Mencoba untuk di backstep tetapi masih lincah dia dan kali ini agak sedikit salah langkah dan EVOS-nya harus puasi posisi 12 dan skin nggak sampai daripada itu sudah ada Gamons gagal move on dan kali harus terjatuh serta Vice mencoba untuk mendikasi Von mencoba untuk tarik mundur tetapi masih ada 1 Corona double factor digunakan misalkan Vice kali last man standing mencoba tarik mundur dan kali timing yang tepat udah digunakan oleh teman-teman Red Bull Rebellion. Yes, sesuai dengan prediksi dari gua. Kalau misalkan EVOS pengen perang dengan Rosugo, mereka berhak silahkan aja. Cuman tempo pertarungannya jangan terlalu lama karena itu bakalan mengundang Red Bull Rebellion. Dan bener aja RBR ini langsung coba masuk join gitu aja dan pada akhirnya bisa gue bilang sih Red Bull Rebellion kemungkinan besar mereka dapetin 4 poin kill ya. Dan sekarang Rosugo tersisa 1 orang Faiz dan kayaknya sih udah ketahuan ya RBR pun juga udah mulai komit buat menyiapkan 1 surprise dan itu dia. Granat matanya bakal diledakkan dan kali Faiz bakal tergeng-geng kali ini dimana juga Faiz-nya betul banget nggak lama banget udah diratakan 5 poin eliminasi dari Red Bull Rebellion. Kebangkitan yang menurut aku agak sedikit telat karena ini adalah round terakhir. Yes, itu dia. Tapi gak jadi masalah juga. At least mereka juga udah perform dengan cukup maksimal. Dan sekarang kita bakal disaksikan juga dengan pertempuran lain di area jembatan antara TP dan juga Rimo. Yap, sekali juga Chelsea menggunakan senjata car double car kali bakal menggunakan beberapa damage dimasukkan di mana Hanaki terjatuh dari belakang juga mencoba untuk mundur. Pian mencoba untuk melemparkan beberapa gerakan ke depan dan kali Hanakinya double factor digunakan oleh Pian. 1 orang harus didapatkan
dan kali juga Jera berhasil tumbangkan dan Rimonya cepat banget rata di tangan teman-teman TP. Ini dia sang predator, sang tim kuat dari divisi 2 berhasil untuk gigi dengan meratakan satu tim dari divisi 1. Waduh, itu dia berkat satu grenade yang bener-bener on point banget dari seorang Main Putra ya. Pada akhirnya di situ bisa gue bilang kayak menghancurkan benteng pertahanan dari tim Primo. Kayak udah kocar-kacir gitu aja kan, kena gue sisa 2 lagi langsung coba dieksekusi oleh pemain dari The Pillars. Apalagi tadi satu orang ada yang menggunakan double factor juga buat ngebreditin beberapa gol yang mereka miliki. Hati-hati buat The Pillars Gladius, karena di sini Iko Esports bisa jadi tamu kedua dari mereka. Oh, Chelsea ternyata dapetin dudes. Ya, cepat banget terkena shot, aim-nya bagus banget dari seorang Chelsea, seorang snap shooter yang digunakan atau ada di tim The Pillars Gladius, dan kali mencoba untuk mundur. Maya Putra gol yang bakal dihancurkan, tetapi memilih untuk maju dengan satu vehicle, di mana Pian dengan MXD berada di garda terdepan, dan kali ini masih kita lihat dari drone-nya di mana Pian udah harus sekarat dulu aja dengan MXD. Pian yang terjatuh dan kali ini MXD darah cukup karat, dan juga Eko Ombak bergerak maju. Kali ini lawanmu bukan kaleng-kaleng, di mana Maya Putra mencoba untuk mundur. Chelsea seorang support mencoba untuk bertahan sendirian, di mana juga Ombaknya harus ditumbangkan begitu aja, bakal KDN, tetapi harus terjatuh dari seorang Chelsea, dan Maya Putra berhasil untuk save. Ombak pun berhasil dihidupkan. Waduh, tapi si Mai Putra kayaknya nggak bakalan selamat kan, karena ditembakin terus oleh seorang Kucai dengan kor. Tapi jaraknya sekarang udah jauh sih. Betul. Kecuali mungkin beda cerita kalau misalkan Iko langsung rush dengan satu vehicle-nya buat ngeeksekusi satu player tersisa dari The Pillar Gladius. Cuman kalau misalkan gue lihat sekarang, mungkin Iko bakalan bertahan aja karena mereka pengen koleksi beberapa loot yang sudah mereka dapatkan. Sekarang kita lihat lagi, RBR bakalan ketemu dengan West Bandit di area rumah 7. Yes, betul banget, dan kali Red Bull kedatangan tamu dari West Bandit mencoba untuk jump shot, tetapi ada dua menghalangi, di mana juga Frost berhasil terkena satu granat matang, dan kali ini juga Skybin berhasil mendapatkan Zero, mencoba untuk maju dari seorang Lassie Boy, jump shot terus dengan senjatanya, lain yang terpasang, dan kali mencoba mengikuti satu karat dari Red Bull, misalkan juga dan juga Red Bullnya udah harus rata di tangan West Bandit. Waduh, Red Bull Rebellion setelah mengumpulkan 5 poin kill dari 2 tim yang berbeda, pada akhirnya dia juga harus tunduk terhadap pertahanan yang dilakukan oleh West Bandit. Karena bisa dibilang secara jumlah, sebenarnya West Bandit memang lebih unggul. Mereka ada 4 orang, sedangkan Red Bull Rebellion cuman ada 3 orang aja. Cuman tadi emang ada beberapa momentum di mana pemain RBR ini sempat mendapatkan beberapa knockdown, dan itu sedikit agak menyulitkan pemain dari West Bandit. Cuman di sini yang gue lihat juga dari West Bandit melakukan satu covering dengan cukup cepat, dan satu orang yang terknockdown tadi gak jadi diculik oleh RBR. Jadi bisa dibilang untuk West Bandit sih bener-bener untung banget mendapatkan 3 poin kill tanpa adanya satu player pun yang terculik oleh RBR. Iya, itu adalah salah satu keuntungan dan nilai plus bagi West Bandit ketika dia berhasil mengclutch satu squad, tetapi walaupun daripada itu dia nggak ada terculik. Namun kalau kita lihat juga dari The Pillars Gladius, di mana Maya Putranya itu jauh ke area 4G, dan di sana itu kosong, serta Force Riders masih di atas, itu udah jauh banget, aman banget. Dan kalau seperti ini gue bakal ngepredik di mana juga itu ada dari Kings yang bakal berjumpa dengan Aura yang udah ngedefense banget di area Malboro Works-nya. Tapi di sisi lain juga berhasil sudah terdengar tadi tapping-tapping nih Bang Arman. Yes, di Brasilia tadi setelah West Bandit selesai peperangan dengan RBR, mereka langsung coba meriset posisi mereka, langsung coba mencari beberapa kompon untuk dijadikan vision mereka, karena mereka juga terutama dari seorang Alpha ya, dia juga udah tahu nih ada pergerakan dari atas rumah batu ke arah rumah Harry Potter bawah. Ternyata tamu dari West Bandit itu adalah dari tim DG ya. Dan kalau misalkan dilihat sekarang, kemungkinan besar sih mereka nggak bakalan fight langsung, karena mereka juga masih terlalu early juga. Apalagi West Bandit dengan 3 poin killnya udah lumayan banget kan. Kecuali mungkin dari West Bandit haus darah ya, mereka pengen maksain, pengen cari kill sebanyak mungkin. Tapi itu kayaknya nggak mungkin sih, karena gue tahu West Bandit itu tipikal permainannya tuh lebih ke arah defensif, dan mereka tuh jujur aja objektif banget kalau misalkan gue lihat di regular season kemarin. Jadi ya dari West Bandit lebih baik mereka menahan di kompon yang sama, karena circle-nya pun juga masih ada di pihak mereka juga.
Betul banget, masih ada di era Brasilia dan di Brasilianya itu lagi-lagi masih ada dua tim dan gua sedikit ngelihat ke arah The Prime di mana The Prime kali ini tuh emang menggunakan drop point mereka turun dari daerah crossroad bermain sabar dan gua kalau ngeliat permainan The Prime ini gua keinget flashback banget ada di satu momen di mana dia dua kali buyah mengamankan drop point yang sama dua kali buyah itu di map Purgatory dengan rotasi yang sama seperti malam hari ini yang mereka lakukan. Seperti siang ini, betul banget ya. Tapi kalau misalkan dilihat, kalau dari The Prime sih, mereka kan sekarang udah coba rotasi ke arah Fields ya. Karena Fields-nya juga sebagian besar masih kecakup sama zona, mungkin mereka bakalan masih ada di situ juga. Dan kalau misalkan kita spot out ke arah Aura ya, Betul. di sini Aura kalau misalkan lu lihat dari drop point mereka, sebenarnya ini nggak jauh beda sama drop point mereka di Purgatory sebelumnya. Mereka masih mengambil kawasan Marble dan pada akhirnya kalau misalkan kita flashback di match Purgatory sebelumnya, mereka ngamanin satu rumah apung ya kan. Betul. Nah sekarang karena ini kemungkinan besar circle-nya bakalan di rumah apung juga, mungkin bisa jadi dari tim Aura Ignite bakalan melakukan pattern yang sama juga. Tapi kalau misalkan kita lihat lagi, barusan Aura ketika pengen masuk rumah apung, dia sadar depan mereka ada Iko. Jadi dari Aura langsung coba menarik mundur posisinya ke arah yang lebih aman, mungkin di rumah apung yang bagian tengah-tengah antara sungai itu ya. Cuman Betul. kita belum tahu juga karena mungkin juga dari tim Kings Esports ini juga udah notice ternyata di atas bukit ada Aura yang berusaha untuk rotasi. Tapi lagi-lagi dari Kings ketika mereka sadar mereka cuman bermain dengan 3 player aja, kayaknya dari Kings gak bakalan coba untuk ngekontes Aura Ignite. Iya betul dan di sini juga gue baru notice ya kalau pemain dari Kings Esports itu emang bertiga dan dia tuh kayaknya satu orang tadi kepental jadi mereka otomatis bakal bermain defense di mana Aura itu masih itu 4 orang dan kali ini juga jalannya tuh beriringan dan biar ada backup walaupun di belakang itu contoh dari Father itu terkena dari belakang masih bisa Guns atau juga Deadly membackupnya atau juga dari arah depan Deadly terkena tembak masih ada Father yang bisa nge-backup dan juga Kingsnya lebih bertahan banget kalau kita lihat juga di area Brasilia itu bakal masuk lagi dua tim baru ada Force Raiders dan juga The Prime. Waduh, betul banget ya. Di Brasilia masih rame, tapi di Marble World di sini juga masih ada dua tim yang berbeda. Mereka kayak masih mencoba saling merebut teritori mereka dan seperti biasanya kalau masih zona-zona lumayan gede gini, Aura kayak pengen nge-split aja. Betul. Ada yang di posisi ngejagain rumah apung, ada yang ngejagain gudang belakang, dan mereka pun kayaknya akhirnya bakalan mengambil lokasi di rumah apung yang sama ya. Dan kalau misalkan kita sedikit agak lihat di Brasilia nih, West Bandit kayak masih coba mantekin ke arah tim DG yang berusaha untuk mungkin bakalan ngerebut kompon dari West Bandit. Cuman kedua tim sampai sekarang emang masih bertahan, gak ada pertarungan selanjutnya. Dan kalau misalkan kita lihat circle-nya sekarang ternyata lebih dominan ke arah Brasilia. Jadi untuk tim Kings dan juga Aura Ignite mau gak mau harus segera menyeberang sebelum terlambat. Iya betul dan ini juga auranya udah bergerak maju kemungkinan besar dia bakal mengamankan satu bebatuan besar di area perbukitan sana nih Bang Arman ya karena posisi itu enak selain enak juga dia bisa natakin nih dua tim yang masih ada di luar zona contoh itu dari King serta juga Eko yang berada di luar beda halnya dengan 3 tim atau 4 yang udah masuk era Brasilia duluan tetapi mereka dari teman-teman Aura ini udah bakal stay along di sana terlihat juga sudah ada Mister Cepu yang berterbangan dan ini sedikit melenceng sih tentunya nggak bakal memberitahukan di mana aja posisi musuh dan masih ada perang dingin antara DG dengan West Bandit yang nggak terlalu parah-parah banget. Yes, dan kalau misalkan ngomongin Brasilia kan udah lumayan padat tuh penumpukan dan mungkin kalau misalkan West Banditnya coba kontes ke arah DG itu bakalan ada third party yang bakalan join. Kayak misalkan kita lihat tadi di minimap emang The Prime udah berusaha mendekat ke arah mereka juga. Jadi kemungkinan besar yang bakalan terjadi ketika West Bandit ini tetap maksain buat ngontes tim DG, ya The Prime bakalan join. Karena kalau kita lihat di sini juga penumpukan dari mereka juga udah bener-bener kerasa banget ya. Dan ini juga sebentar lagi zonanya bakalan menyusut ke arah yang lebih sempit banget. Kan kalau kita lihat di sini salah satu player Kings yaitu Kezel, dia masih ada di pinggiran zona. Mungkin gini sih,
dua orang dari Kings yaitu Dix dan juga Rules mereka ditugaskan masuk ke zona duluan. Betul. Dan satu orang ini ditugaskan untuk mengamankan zona belakang. Tapi kita bakal simpen dulu karena ternyata dua orang yang sempat gua notice tadi udah masuk zona duluan bakalan kena tembakan dari Iko. Ya, betul banget, satu orang tadi udah berhasil dijatuhkan. Namun kali ini sang Raja Granat mencoba untuk melemparkan beberapa granat ke depan dan kali bakal berduel 1 melawan 2 di mana dapat dari seorang ombak pun berhasil digunakan dengan tepat. Dua orang langsung sekaligus udah berhasil diluluh lantakan dari Kings Esports. Sulit banget posisinya di mana Dix tersisa satu player kali ini dan bertahan di area jembatan itu tentunya udah dinotis bagi teman-teman Aura. Iya, bener banget ya apa yang tadi gue predik ya. Ternyata dua orang dari Kings ini dikirimkan untuk mencari satu spot yang cukup aman untuk Kings, tapi pada akhirnya memang harus ketahuan sama Iko Esport. Tapi untungnya di sini Kings masih punya the last survivor yaitu seorang Kezel yang dia bakalan ditugaskan untuk menjaga poin placement dari Kings Esport itu sendiri. Cuman kayaknya ini bakalan susah banget, apalagi di sini Aura kayak udah lebih coba mantekin ke arah jembatan, kayak nggak mau ngasih lepas ataupun nggak mau ngasih gampang masuk gitu aja, makanya dijagain dengan cukup ketat. Sementara kalau misalkan kita lihat di area Brasilia, ini kedua tim masih saling coba bertahan, apalagi West Bandit yang sekarang lebih mendominasi mendapatkan zona, memaksa tim DG yang nggak dapat circle ini buat ngerebut kompon mereka. Dan sekarang ini fightnya bakalan pecah juga, apalagi ada beberapa duel yang sudah dipop up oleh pemain DG Esports. Ya, kalau kita lihat dari tadi perang dingin terjadi dan kali ini baru terjadi pecah war di mana juga West Bandit dengan DG. Abax harus merasakan flashbang meledak di depannya, serta di sisi sudah ada Sinta berhasil dijatuhkan. Lozi langsung ending gitu aja tanpa pikir panjang di mana Elzia bakal coba mengamankan satu kesempatan penting mencoba hancurkan satu gol di sana. Tapping manja beberapa masuk turut, tapi Gladius berhasil dieliminasi oleh Force Riders Anca dengan MP9 menghancurkan satu Chrono. Dari belakang juga masih ada Force Riders yang tentunya bakal coba untuk nge-sandwich teman-teman dari The Prime. Kali ini mencoba untuk looting tetapi masih ada responsif duel. Lexus Boy juga dari belakang bakal coba untuk spin kami langsung menghancurkan beberapa duel dari seorang Alzia. Santai banget The Prime bakal tertekan mencoba untuk gocek dulu bakal menggunakan terkena headshot. Limzi aimnya bagus banget dengan Groza bergerak maju satu informan penting, tapi di challenge juga sudah ada Aura yang bakal terjatuh, masih bisa untuk di-revive. Tetapi Kucai berhasil mendapatkan MGUT di ending gitu jadi dapetnya. Gas mencoba untuk jump, tapi masih ada satu Chrono. Gasnya bakal dikeroyak kali ini terjatuh. Misalkan Derly dengan Padar dari mana juga bakal dikeroyak begitu aja. Misalkan Padar sendirian bersembunyi di atas rumah lantai 2 Harry Potternya dan kali bakal pecawar banget bersembunyi di balik satu kursi. Fori berhasil mengamankan satu eliminasi. Kali ini The Prime misalkan dua orang di mana Lindsay dengan Ayu bakal bertahan. Abak satu granat berada di tangannya bakal langsung dimasak. Tapi Fori masih santai. Tim DG masih itu dengan 4 orang walaupun sampai ke late game dan satu rumah kuning di sana bakal terjadi penumpukan antara The Prime juga bakal join to fight. Kali ini Force Riders masuk lagi pelan-pelan beranjak masuk tetapi mencuri kill kali ini juga Lozi dengan satu poin eliminasi dari tim Force Riders. Lozi ada senjata AC80 bakal coba untuk dijalankan ke arah depan dan kali ini juga Lindsay berhasil ditumbangkan dari sebelah kanan. Ada satu momentum yang tepat banget digunakan di mana Aduk dengan MP9 harus berhati-hati senjata explosion yang emang betul-betul ngeri dan sangat meledak di sana. Harus terjatuh dua orang misalkan Kucai last man standing kali ini DG-nya dan itu dia rata Iko Esport di tangan teman-teman dari First Riders dan kali ini 5 poin eliminasi diamankan. Lozi mencoba untuk medikasi di bawah sana. Aura masih bertahan hidup walaupun DG beberapa player terjatuh dan di area Harry Potternya itu udah ada 3 tim. Circle bakal menyusut zona ke-6 yang mana damage-nya udah gak main-main lagi. Di sisi lain Abax bakal coba untuk masak satu granat meledak masuk hampir saja mengeliminasi dirinya sendiri. Senjata makan tuan bakal terjadi kali ini. Alok bakal diaktifkan bergerak kali sebelah kanan di atas sana masih ada Fader coba untuk mantap-mantapin sambil mencuri peneliminasi dan juga Fori bergerak maju mendikasi dulu medkit misalkan 3 dan kali Elza coba untuk bacok dan West Bandit dieliminasi di posisi kelima. Begitu pula juga dengan Gizmi di posisi keempat kali DPJ mencoba untuk eliminasi Auranya dieliminasi di posisi ketiga menyisakan 2 tim lagi di mana Ika mencoba untuk jump dengan MG7 dan kali Darkol dari belakang mencoba untuk backup tetapi Logi menjadi last man standing bakal jump ke satu shot dan berberat tetapi Boya di tangan teman-teman DG menjadi Boya kedua kalinya nih Bang Arman.